Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baiklah kalau semuanya baik-baik saja. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Baiklah kalau semuanya hadir. Apakah masih ada yang ingat dengan materi pertemuan kita sebelumnya? Iya, pada materi kita sebelumnya itu mempelajari tentang teorema Pythagoras yang merupakan segitiga siku-siku di mana panjang alas kuadrat ditambah dengan panjang tinggi kuadrat itu sama dengan panjang sisi miring kuadrat. Pada hari ini juga kita akan mempelajari materi tentang teorema Pythagoras di mana tujuan pembelajarannya kalian harus mampu menyelesaikan masalah Pythagoras untuk menghitung salah satu sisi segitiga siku-siku di mana dua sisi yang lainnya sudah diketahui dan dihubungkan dengan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Kalian buat kelompoknya masing-masing, di mana satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Apakah semuanya sudah mendapatkan kelompoknya? Coba kalian perhatikan las yang ibu bagi, di mana lembar aktivitas siswa yang ada di dalamnya itu terdapat masalah tentang teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam las ada 2 masalah. Jadi ibu minta kalian bahas secara berkelompok. Apakah masih ada yang belum paham dengan masalah yang ada di dalam las? Coba kalian identifikasi permasalahan tersebut dengan mencari permasalahan yang diketahui dan yang ditanya di dalam soal. Untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam las, coba kalian manfaatkan pengetahuan kalian. Kemudian, kalian kumpulkan data dari permasalahan yang disajikan. Jika ada yang kesulitan memahami masalah di dalam las, ibu akan memberi penjelasan tentang masalah di dalam las. Coba kita perhatikan sama-sama. Di dalam las itu ada 2 soal atau ada 2 masalah. Yang pertama dulu kita bahas. Yang pertama itu katanya sebuah tiang bendera akan diisi kawat penyangga agar tidak roboh seperti gambar di bawah ini. Coba kalian perhatikan gambarnya. Kemudian jika jarak tiang dengan kaki kawat penyangga itu 8 meter dan jarak kaki tiang dengan ujung kawat penyangga pertama itu 6 meter dan jarak kawat penyangga pertama dengan kawat penyangga kedua itu 9 meter. Yang ditanya, hitunglah panjang total kawat yang diperlukan dan biaya yang diperlukan jika harga kawatnya 25.000 per meter. Jadi hal yang pertama kali kita kerjakan yaitu menghitung panjang kawat penyangga pertama dan menghitung panjang kawat penyangga kedua yang diperoleh dari kita menggunakan teorema Pythagoras. Setelah kita dapat jumlah panjang kawat penyangga tersebut, kita kalikan dengan biaya panjang kawat per meternya. Itulah biaya totalnya. Coba kita perhatikan masalah yang kedua di dalam las. Seorang anak akan mengambil sebuah layang-layang yang tersangkut di atas sebuah tembok yang berbatasan langsung dengan sebuah kali. Jadi anak tersebut menggunakan sebuah tangga untuk mengambil layang-layang tersebut dengan cara meletakkan kaki tangga di pinggir kali. Jika lebar kali tersebut 5 meter dan tingginya 12 meter, jadi yang ditanya, hitunglah panjang tangga minimal yang diperlukan agar ujung tangga bertemu dengan bagian atas tembok. Ini juga sama seperti yang tadi. Kita menggunakan teorema Pythagoras, jadi kita cari sisi miringnya berapa. Udah paham semua? Jika sudah, coba kalian selesaikan masalah itu dengan model atau cara kalian sendiri sesuai dengan pengetahuan yang kalian miliki. Apakah semuanya sudah paham dan sudah selesai?
Baiklah, kita akan mendiskusikan jawaban. Jadi Ibu minta salah satu dari perwakilan kelompok untuk menyajikan hasil diskusi kalian. Iya, buat kelompok yang pertama, terima kasih sudah menyajikan hasil diskusinya. Ibu minta tanggapan dari kelompok lain, bagaimana hasil diskusi mereka. Ibu minta juga kepada kelompok yang lain untuk mengasosiasikan model of yang berbeda. Kemudian Ibu minta yang lainnya menanggapi dan memilih model of yang sesuai dan yang benar. Setelah kita mendiskusikan jawaban, kita akan menyimpulkan penyelesaian dari masalah yang ada di dalam las. Coba kalian perhatikan PPT yang ada di depan, kalian perhatikan penyelesaian yang udah kita simpulkan, dan jika ada yang masih kurang tepat atau masih kurang sesuai, coba kalian perbaiki hasilnya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, berhubung waktu kita juga sudah habis, Ibu akan memberikan kalian tugas, kalian kerjakan dengan baik dan kalian ulangi materi ini di rumah. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang.